Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah.
Dan bagi antum yang pegang kitab, hari ini, malam ini kita berada pada Al-Hadithu Ats-Tsaminu. Hadis yang ke-8 itu di halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, Al-Hadithu Ats-Tsaminu, hadis yang ke-8, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata beliau, umirtu, aku telah diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sehingga mereka bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan juga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan sehingga mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan sehingga mereka juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka kata Nabi, apabila mereka telah melakukan itu semua, yaitu syahadatain, yaitu iqamus shalah, yaitu ita'uz zakah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka terjaga dariku akan darah mereka, wa amwalahum, dan akan harta-harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, sedangkan perhitungannya, hisab mereka itu adalah atas Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarahnya ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam asamu minni dima'ahum wa amwalahum, sabda Nabi yang berbunyi asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka terjaga dariku akan darah dan harta mereka. Sabda Nabi ini yadullu, menunjukkan, ala annahu, bahwasannya, kana inda hadzal qawli ma'muran bil qital, bahwasannya ini menunjukkan bahwa atas ucapan inilah maka beliau diperintahkan untuk berperang. Wa hadza ba'da hijratihi ilal Madinah, perintah berperang ini setelah beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, ketika Islam sudah muncul sebagai satu kekuatan negara. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan membacakan syarah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, saya ingin menambahkan penjelasan mengutip
penjelasan para ulama bahwasannya hadis ini di mana Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kalimat an-nas ini secara lafaz maknanya umum, semua manusia. Tetapi para ulama ittifaq bahwasanya an-nas ini adalah lafaz yang am urida bihil khusus. Kalimat yang umum tetapi maksudnya adalah khusus. Seperti ungkapan kaidah usul fikih mengatakan bahwasanya ada lafaz-lafaz yang umum tetapi maknanya adalah khusus. Al-'amu urida bihil khusus. Sebagaimana kalimat an-nas pada firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 173. Kata Allah, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ini ayat menceritakan bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada orang yang kerjaannya apa? Mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, menteror rasa takut kepada Rasulullah dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum alladzina qala lahumun nas. Di sini kalimatnya an-nas, orang-orang yang berkata kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. An-nas yang berkata kepada mereka ini sesungguhnya adalah kalimat umum urida bihil khusus, karena yang menyebarkan teror ketakutan itu hanya satu orang. Siapa? Abu Sufyan. Disinilah pentingnya kita memahami dalil dengan mengikuti petunjuk para ulama agar jangan sampai salah faham. Karena betapa banyak orang berbicara tentang Islam tetapi dia berbuat buruk kepada Islam. Salah satu contohnya hadis ini. Orang-orang yang tidak merujuk kepada pemahaman para salaf yang saleh, orang-orang yang tidak merujuk kepada pemahaman para ulama yang bermanhaj para salaf yang saleh, mengatakan bahwasanya agama Islam ini adalah agama ofensif, agama yang memburu, agama yang haus akan darah, agama yang haus akan peperangan. Islam ini disebarkan dengan peperangan. Padahal yang dimaksud umirtu an uqatilan nas di sini pertama tidak mencakup orang-orang ahlul kitab dan tidak mencakup orang-orang kafir dari kalangan orang-orang majusi. Dari sini saja sudah bisa kita tangkap bahwasanya berarti kalimat an-nas umirtu an uqatilan nas kalimat yang umum tetapi maksudnya khusus karena tidak mencakup ahlul kitab, tidak mencakup orang-orang majusi. Ikhwatal iman hadaniyallah wa iyyakum, terhadap orang-orang ahlul kitab itu adalah Nabi diperintahkan kalaupun harus berperang dengan mereka itu adalah apa? Bukan hatta yashhadu an la ilaha illallah, tapi hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Puncaknya adalah kalau mereka tidak menerima Islam, maka minimalnya adalah mereka membayar jizyah.
Dan terhadap orang-orang Majusi Nabi bersabda, sannuhum sunnata ahlil kitab. Kata Nabi, perlakukan mereka sebagaimana kalian memperlakukan ahlul kitab. Maka berarti kalimat umirtu an uqatilan nas dalam hadis ini artinya adalah bukan semua manusia. Tapi siapakah dia? Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Para ulama mengatakan bahwa agama ini adalah agama dakwah dengan kelembutan. Agama ini adalah dakwah yang menawarkan kebenaran dengan penuh hikmah. Tidak ada paksaan di dalamnya. La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada pemaksaan dalam beragama Islam ini. Maka ketika Nabi dan para sahabatnya menawarkan Islam kepada orang-orang kafir dengan penuh hikmah, bukan dengan peperangan, bukan dengan pemaksaan. Tetapi ikhwatal iman, tabiatnya dakwah itu, tabiatnya agama itu akan membelah manusia menjadi dua golongan manusia. Ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Itu tabiat dakwah. Itu tabiat agama. Kehadirannya akan membelah manusia menjadi paling tidak dua golongan, yaitu orang yang menerimanya dan orang yang menolaknya. Maka Islam itu terhadap orang-orang yang menolaknya tidak ada paksaan. Tetapi jangan menghalang-halangi orang lain dari dakwah ini. Silahkan Anda menolak dakwah Islam ini, tetapi jangan kau halangi dakwah ini untuk sampai kepada orang lain. Ini yang jadi masalah kemudian. Maka penghalang-penghalang inilah yang akan disingkirkan oleh pasukan Islam. Ini yang harus kita fahami. Bahwasanya kenapa terjadi peperangan adalah karena mereka tidak hanya sekedar menolak, bahkan mereka menghalangi orang lain dari mendapatkan cahaya Islam ini. Maka penghalang-penghalang inilah yang kemudian disingkirkan oleh pasukan-pasukan Islam. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apalagi hadis ini, ya. Ketika Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini adalah lebih kepada ditujukan an-nas di sini adalah orang-orang musyrik yang melakukan penyerangan dan penghadangan kepada Islam atau dakwah-dakwah Islam. Dan ini terjadi adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Islam muncul sebagai kekuatan satu negara. Maka yang berwenang untuk mengomandokan, memerangi orang-orang yang memerangi dakwah ini adalah juga penguasa yang sah. Artinya berarti agama ini bukan agama yang haus akan peperangan. Agama ini tersebar di muka bumi ini bukan karena Islam melakukan tindakan penyerbuan, ofensif. Ya. Ikhwatal iman. Maka di sini kemudian kata al-Imam Ibnu Rajab, wa minal ma'lumi bid-darurah, merupakan perkara yang diketahui secara pasti, secara darurah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridu dukhula fil Islam asyhadataini faqat. Bahwa Nabi itu ketika ada orang datang ingin masuk Islam, langsung diterima keislamannya walaupun hanya dengan 2 kalimat syahadat. Padahal dalam hadis ini, hadis yang ke-8 dalam kitab ini mensyaratkan 3 hal. Pertama, 2 kalimat syahadat.
kedua menegakkan sholat, ketiga menunaikan zakat. Tetapi banyak fakta-fakta riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman orang yang datang menyatakan keislamannya hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung diterima sebagai seorang muslim. Dan dengan 2 kalimat syahadat ini wa yaqsimu damahu bidzalika, terjaga darahnya orang itu dengan sebab 2 kalimat syahadat itu. Wa yaj'aluhu musliman, dan Nabi menjadikannya sebagai seorang muslim. Bahkan faqad ankara ala Usamah bin Zaid, Nabi mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras terhadap Usamah bin Zaid, sampai-sampai kata Usamah, duhai seandainya aku belum muslim hari ini. Saking beliau merasa tertekan, merasa bersalah yang luar biasa akibat pengingkaran Rasul terhadap tindakannya. Apa tindakan Usamah bin Zaid? Yaitu qatlahu liman qala la ilaha illallah. Dia membunuh orang di medan peperangan yang mana orang itu ketika terancam oleh sabetan pedang Usamah, terancam oleh tumbukan tombak Usamah bin Zaid, dia tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dijelaskan dalam hadis kisah tentang apa yang dilakukan oleh Usamah ini. Kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus saya dan pasukan yang lain untuk melakukan satu perjalanan menuju medan peperangan. Dan ketika saya bersama seorang lelaki dari kalangan Ansar tiba pada satu tempat di mana tempat itu adalah tempat air yang dikuasai oleh musuh. Dan ketika sampai kami di tempat itu, kami mendapati seorang lelaki dari kalangan musuh, orang-orang kafir itu. Maka ketika falamma ghasyainahu, ketika kami sudah mengepung dia, teman saya yang dari Ansor ini menarik kembali pedangnya, tidak jadi disabetkan kepada musuh itu. Sedangkan aku sabetkan tombakku, aku tumbukkan tombakku kepadanya sampai dia meninggal dunia. Padahal orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Dan peristiwa ini sampai kepada telinga Rasul yang mulia, sampai kepada pendengaran Rasul yang mulia setelah pasukan ini kembali ke Madinah. Maka kemudian Nabi mengklarifikasi. Kata Nabi, aqtalta man qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah punya alasan. Kata beliau, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah itu hanya karena takut. Beliau itu hanya ingin menyelamatkan diri sesaat itu. Nabi kembali mengulang kalimatnya, aqtalta man qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai diulang-ulang. Ya. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dalam satu riwayat yang lain bahkan Nabi mengatakan atas hujjah sahabatnya yang mulia Usamah bin Zaid yang mengatakan bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah itu bukan dari hatinya yang dalam tetapi hanya ingin mencari selamat. Itu hujjah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Tapi apa kata Rasul dalam riwayat yang lain?
afala syaqqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Kata Nabi, apa ente sudah membelah dadanya dengan hujjahmu, wahai Usama bin Zaid? Apakah engkau telah membelah dada orang itu sehingga engkau tahu bahwasanya hatinya tidak mengucapkan kalimat itu? Pengingkaran yang luar biasa. Artinya ikhwatal iman, dengan la ilaha illallah, dengan kalimat syahadat ini cukup orang diterima sebagai muslim. Maka kata al-Imam Ibn Rajab, wa minal ma'lumi bid-darurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagian daripada perkara yang diketahui secara pasti bahwa Nabi itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima keislaman seseorang walaupun hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal dalam hadisul bab, hadis ke-8 ini paling tidak 3, yaitu syahadat, salat dan zakat. Dan Nabi mengingkari apa yang dilakukan oleh Usama ketika dia menyabetkan tombaknya kepada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan alasan orang itu hanya cari selamat. Walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yashtaritu ala man ja'ahu yuridul islam an yaltazima as-salah waz zakah. Dalam peristiwa itu Nabi tidak mensyaratkan terhadap orang yang datang kepadanya untuk menyatakan keislamannya. Nabi tidak mensyaratkan agar dia iltizam dengan salat dan zakat, bal qabila min qaumi al-islam. Bahkan Nabi menerima min qaumin, dari suatu kaum al-islam, keislaman mereka, yang mana kaum itu washtaratu, ada sekelompok kaum datang menghadap Rasul menyatakan keislamannya tapi mengajukan syarat. Washtaratu, kaum ini mengajukan syarat kepada Rasul, alla yuzakku, syaratnya saya tidak mau bayar zakat. Ya. Fa'an Jabir qala, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ishtaratat thaqifun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suku atau Bani Thaqif ini datang menghadap kepada Rasul untuk menyatakan keislamannya, rombongan, tapi mereka mengajukan syarat an la shadaqata 'alaiha wala jihad, dengan syarat saya tidak perlu bayar zakat, dengan syarat saya tidak perlu ikut jihad. Dan itu diterima keislaman mereka. Karena apa? Rasul mengatakan prinsipnya, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, saya saddaqan, saya saddaquna, saya saddaqun, kata Nabi, nanti juga dia akan menjadi orang ahli sedekah. Wa yujahidun, dan juga nanti dia akan pada waktunya akan menjadi orang yang terlibat dalam jihad, perang sabil. Maka dari peristiwa ini ikhwatal imam, kata al-Imam Ibn Rajab, wa akhadha al-Imam Ahmad bihadhihi al-ahadith, dari rentetan hadis-hadis ini al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menetapkan satu keputusan hukum. Wa qala, dan beliau berkata, yasihhu al-islamu ala syartil batil, sah keislaman seseorang walaupun orang itu mensyaratkan dengan syarat yang batil, seperti orang-orang Bani Thaqif tadi yang menyatakan keislamannya tapi mengajukan syarat dengan syarat yang batil, yaitu tidak mau bayar zakat dan tidak mau maju ke medan perang sabil. Sah keislamannya. Maka kata al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, yasihhul islamu
sah keislaman seseorang ala syartil fasid, walaupun dia mengajukan di atas syarat yang rusak. Thumma yulzimu bi syara'il islami kulliha, tapi pada waktunya ya, ada tahapan-tahapan tertentu. Pada waktunya orang ini harus beriltizam dengan semua syariat Islam. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jangankan memaksa orang untuk Islam, bahkan orang yang menyatakan keislaman dengan mengajukan syarat yang rusak saja, Islam memberikan toleransi. Ini sebagai bagian daripada tahapan bahwasannya orang itu kalau sudah masuk Islam dan kemudian dilakukan pembinaan, maka dia akan baik. Jadi kebaikan itu akan dilakukan oleh orang-orang Islam adalah dengan pembinaan melalui pendidikan dan pengajaran dan contoh dan tauladan, bukan dengan pemaksaan. Maka itulah yang harus kita fahami, bahwasanya agama ini bukan agama yang haus akan darah, bukan agama yang haus akan peperangan, dan agama ini tersebar melalui dakwah yang penuh hikmah, bukan melalui sabetan pedang dan tumbukan tombak-tombak pasukan kaum muslimin. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, al-jam'u baina ahadithil bab wa bayanu haqqi syahadatain. Mengkompromikan antara hadis yang ke-8 ini dengan penjelasan apa haknya orang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Hak apa yang dia dapatkan? Kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, wa bihadza alladhi qarrarnahu yadhharu al-jam'u baina alfadhi ahadithi hadzal bab wa yatabayyanu anna kullaha haqqun. Dengan ini kata al-Imam Ibn Rajab, apa yang telah kami tetapkan, apa yang telah kami tetapkan pada kalimat sebelumnya, sebelum halaman ini, menjadi nampak bahwa dengan mengkompromikan hadisul bab ini, hadis yang ke-8 ini dengan hadis-hadis yang lain, menjadi nampak dan menjadi jelas bahwa semuanya benar, yaitu fa inna kalimatai syahadataini bimujarradihima, bahwa dua kalimat syahadat saja, bimujarradihima semata dengan dua kalimat syahadat yang diikrarkan oleh seseorang, maka taksimu man atabihima, maka barang siapa yang datang dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia menjadi maksum, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Wa yasiru bidzalika musliman, dan jadilah dengan dua kalimat syahadat itu dia menjadi seorang muslim. Ya. Fa idza dakhala fil Islam, maka apabila dia telah masuk ke dalam Islam dan dia masuk melalui dua kalimat syahadat ini, fa in aqamas shalah, maka jika dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat, wa qama bi syara'il Islam, dan dia menegakkan syariat-syariat Islam, falahu, maka baginya malil muslimin, apa-apa yang menjadi hak orang-orang muslim yang lain, wa alaihi, dan juga atasnya apa-apa yang menjadi tanggungan yang ditanggung oleh orang muslim akibat melanggarnya. Wa in akhalla bi syai'in min hadhil arkan, dan apabila dia melakukan perbuatan yang tercela
dari pelanggaran terhadap rukun-rukun Islam ini, fa in kanu jama'atan, jika mereka adalah sebuah kelompok yang lahum mana'ah, yang memiliki kekuatan, qutilu, maka tidak boleh dibiarkan, tetapi oleh penguasa harus meringkus mereka, memerangi mereka. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, al-ismah, keterjagaan harta dan jiwa, itu ada al-ismah bil Islam, yaitu karena dia menjadi muslim, maka dia tidak boleh dicecerkan darahnya, dia tidak boleh dirampas hartanya tanpa hak. Bahkan sampai kepada tingkat, kata Nabi, hancurnya dunia ini dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, hancur dunia ini, ahwanu indallah, itu lebih sederhana di sisi Allah ketimbang engkau melakukan pembunuhan kepada satu orang muslim. Ini namanya al-isma bil Islam, keterjagaan dengan sebab keislamannya. Dan harus kita ketahui juga bahwasanya di sana ada al-ismah yang diberikan oleh Islam kepada orang-orang yang di luar Islam, dari kalangan orang-orang kafir. Yaitu siapa? Yaitu orang kafir yang ghairu muharib, bukan orang-orang kafir yang kafir harbi. Kafir musta'man, yang meminta jaminan keamanan kepada Islam atau negara Islam. Kafir dhimmi, ya. Kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian damai dengan kita, negara Islam, selagi dia tidak melanggar perjanjian damai itu. Kafir musta'man, selagi dia memenuhi syarat keamanan yang kita tetapkan, yang ditetapkan oleh negara Islam. Kafir dhimmi, yang tinggal di negara Islam, selagi dia tidak memerangi Islam, maka mereka itu maksumin, terjaga harta dan darahnya. Tidak boleh kita cecerkan darah mereka. Dan itu jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengusik mereka, itu artinya sama dengan mengusik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ismah dari Islam, keterjagaan dari Islam yang diberikan kepada orang kafir, yaitu kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir dhimmi. Yang tidak ada ismah itu adalah kafir harbi, kafir yang terlibat di medan peperangan dengan kita, umat Islam, dengan negara Islam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a Aliyan yauma Khaybar. Nabi memanggil sahabatnya, yaitu Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, di hari Khaybar. Kemudian fa'atahu ar-rayata, Nabi memberikan kepada Al-Imam Ali ar-rayah. Wa qala, dan beliau bersabda, imshi, berjalanlah, wala taltafit, dan jangan berpaling, hatta yaftahallahu alaika, sampai Allah memberikan kemenangan atasmu. Fasara Aliyun syai'an thumma waqafa, maka kemudian Al-Imam Ali segera melaksanakan perintah itu dengan melakukan perjalanan. Thumma waqafa, tapi kemudian beliau berhenti. Fasarraha, dan kemudian beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi manusia?
Faqala, maka Nabi bersabda, qatilhum, perangi mereka, ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika faqad 'asamu minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi, perangi mereka sampai mereka menyatakan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, ya. Dan apabila mereka telah melakukan itu, maka itu artinya mereka telah terjaga darimu akan darah dan harta mereka, illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah. Artinya orang-orang yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, maka dia mendapatkan al-ismah, keterjagaan harta dan jiwanya, terlepas apapun hatinya. Maka kata Nabi, wa hisabuhum 'ala Allah, urusan hati kita serahkan kepada Allah. Yang penting lahiriahnya dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, maka mereka terjaga harta dan darahnya. Artinya keislamannya diterima walaupun hanya dengan 2 kalimat syahadat. Tidak mensyaratkan sholat, tidak mensyaratkan zakat. Dan apa haknya apabila orang sudah masuk Islam? Hakul Islam atas orang ini adalah apa? Ia menjalankan syariatnya. Maka akan runtuh ismah karena keislamannya apabila dia tidak tunduk kepada tuntutan la ilaha illallah. Atau ismah dia akan runtuh apabila dia sebagai seorang muslim membunuh muslim yang lain, qisas, ya. Atau ismah dia akan runtuh akibat apa? Zina, padahal dia muhsan. Zina muhsan, orang yang sudah menikah secara syar'i tapi melakukan perzinahan, maka ini adalah dirajam sampai mati, maka runtuh keismahannya. Itu adalah hak Islam. Maka kata Nabi, asamu minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Faja'ala mujarradal ijabah ila syahadatain, maka Nabi menjadikan semata merespon ajakan kepada 2 kalimat syahadat asimatan lin nufusi wal amwal, menjadikannya sebagai apa? Alasan keterjagaan mereka jiwa dan hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya syahadat. Wa min haqqiha, dan di antara hak syahadat itu adalah al-imtina'u minas salati waz zakati ba'da dukhul fil Islam kama fahimahu sahaba. Ya. Hak syahadat yang meruntuhkan keismahan seseorang yang tadinya terjaga harta dan jiwanya, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ismah ini akan runtuh. Satu, karena dia menolak tuntutan syahadat. Tuntutan syahadat adalah tunduk kepada tuntutan syahadat, yaitu apa? Salat, zakat, dan seterusnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau naik secara aklamasi sebagai seorang khalifah. Maka yang pertama beliau lakukan sebagai kebijakan resmi sebagai seorang khalifah, bukan memerangi orang murtad. Padahal betapa banyak setelah Rasul wafat banyak orang-orang yang murtad. Bukan mereka yang pertama diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi yang pertama diperangi oleh beliau adalah orang-orang muslim yang enggan membayar zakat, padahal mereka sebelumnya kepada Rasul istiqamah, penuh konsistensi membayar zakat kepada Rasulullah. Bahkan kebijakan ini pernah diprotes oleh sahabatnya yang gagah perkasa, Umar bin Khattab, yang biasanya beliau adalah orang yang paling sensitif menolak kemungkaran, tapi di kala itu dia mengatakan, apakah kita memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Apa kata sang khalifah? Wallahi, demi Allah, la uqatilannahum, pasti aku perangi, la aqtulanna man farraqa baina as-salati waz zakah, pasti aku perangi orang yang memisahkan, orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Maka kemudian sahabatnya yang mulia, sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengakui akan kebenaran kebijakan sang khalifah pertama ini. Maka kemudian seluruh sahabat berdiri mendukung kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ini, yang artinya ini menjadi apa? Ijma'us sahabah. Dan ijma'us sahabah itu adalah aqwal adillah, dalil yang paling kuat dibandingkan dalil manapun. Maka ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, inilah yang harus kita fahami, bahwasannya ismah itu akan diberikan oleh Islam, bahkan walaupun hanya dengan 2 kalimat syahadat secara asal, tetapi ismah itu, keterjagaan itu akan runtuh ketika orang yang sudah masuk ke dalam Islam dengan 2 kalimat syahadat itu tidak memenuhi tuntutan 2 kalimat syahadat, atau dia murtad, atau dia melakukan zina padahal dia adalah ba'dal ihsan, setelah dia muhsan, dia sudah pernah merasakan hubungan suami istri melalui pernikahan yang resmi secara syar'i, tapi kemudian melakukan perzinahan, atau dia membunuh muslim yang lain, maka runtuh ismahnya. Dan ini diberlakukan kepada internal umat Islam. Adapun kepada orang-orang lain, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwasanya sabda Nabi yang mengatakan umirtu an uqatilan nas, an-nas di sini al-'am urida bihil khusus, tidak semua orang. Maka perlakuan terhadap ahlul kitab berbeda dengan kafir-kafir yang lain dari kalangan orang-orang musyrik pada zaman itu, yang melakukan penyerangan, penghadangan. Maka kalau terhadap kafir-kafir yang menolak Islam dan kemudian melakukan penghadangan, penjegalan, dan melakukan penghalangan dari menyebarnya dakwah Islam ini, maka itulah yang akan diperangi. Adapun terhadap orang-orang yang hanya sekedar menolak tetapi tidak menghalangi Islam ini menyebar kepada yang lain, maka Islam tidak akan melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini adalah kebenaran yang datang dari Allah, dan semoga ini menjadi obor buat kita di dalam mensikapi bahwa ternyata betapa banyak orang yang menuduh Islam ini adalah agama yang haus peperangan, dan bahwa Islam ini adalah agama yang tersebar melalui peperangan dan pemaksaan. Padahal la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.